Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmat Widodo, guru SMP Negeri 5 Jepara, mahasiswa PTQ dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2022. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan 1 dengan materi struktur teks berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Meskipun kita sudah siang ya, tapi kita harus tetap semangat seperti masih pagi hari. Baik, berjumpa lagi dengan Bapak. Tentunya kalau berjumpa dengan Bapak dengan mata pelajaran apa? Baik, hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Ya. Sebelum mengawali pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Galuh ya? Oh, Galuh. Silakan Galuh untuk menyiapkan berdoa dulu. Tempat duduk siap, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena udah siang, saya khawatir kalau kalian lupa dengan aturan berseragam sekolah ala SMP 5. Oke, silakan semuanya berdiri. Rapikan baju ya, dasi kalian sesuai aturan tata tertib SMP Negeri 5 Jepara. Silakan duduk kembali. Minggu lalu kita sudah bertemu, tentunya juga masih membahas tentang teks berita, ya kan? Ada yang masih ingat pengertian teks berita? Siapa yang masih ingat? Shirley. Berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi yang telah atau sudah terjadi. Itu materi minggu lalu. Oke, nanti kita akan lanjutkan materi itu dengan yang lebih lengkap lagi. Tapi untuk menambah semangat, kita ice breaking dulu. Nah, apa ice breakingnya? Apa itu? Silakan dirangkai menjadi sebuah nama pahlawan. Kartu as. Siapa namanya? Adipulung. Apa betul Kartini? Ya, betul Kartini. Ian Sukarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ada yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ada unsur ya, unsur berita. Siapa yang masih ingat tentang unsur berita? Alivia, adik Simba. Oke, diingat ya, adik. Masih ingat semuanya ya. Tuh. Sudah, kemudian unsur juga sudah. Sekarang kaidah kebahasaannya. Ya, Rekta. Dan tujuan untuk pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian berdiskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, nanti peserta didik dengan tanggung jawab mampu menyusun teks berita sesuai strukturnya. Nah, ini bagian yang belum kalian pelajari kan. Sesuai strukturnya secara lengkap. Kemudian nanti setelah kalian diskusi kelompok, kalian harus mempresentasikan, mampu mempresentasikan teks berita yang telah disusun dengan baik. Silakan simak video berikut. Nanti Bapak memberi pertanyaan, bukan pertanyaan ya, ingin tahu saja. Kalian bisa menyimak dengan baik apa tidak. Setelah Indonesia adalah hunian gunung dan wilayah pantai selatan Jawa bagian barat dan negara Sumatera
Berpotensi tsunami setinggi 34 meter melebihi tsunami Aceh di tahun 2004 silam. Ada yang mau menyampaikan dari video tadi? Isinya tentang apa? Ferdi, silakan. Potensi tsunami berapa meter? 34 meter. Akan dibagi ke belakang. Set. Nah, ke belakang. Silakan dibaca. Habis ini Bapak akan memberikan pertanyaan. Kemudian supaya lebih seru lagi, saya carikan soal melalui aplikasi Quizzes. Sudah saya transfer. Silahkan masuk melalui link itu. Tadi sudah mengerjakan Quizzes ya. Sekarang kita lanjutkan struktur teks berita itu ada apa saja. Kak Kirana. Apa? Judul. Pelan-pelan lah. Judul. Pembuka. Isi. Dan penutup. Oke, coba kita cek. Yang betul adalah kepala, tubuh, ekor. Kepala berita. Kepala berita nama lainnya lead atau teras berita adalah bagian pembuka di dalam sebuah berita yang paling lengkap. Letaknya ada paling atas dan paling awal. Isi di bagian kepala berita atau lead dalam teks berita ya ini mencakup unsur 5W1H atau adiksimba. Jadi unsur pokok berita itu sudah dimunculkan di bagian kepala berita. Selanjutnya yaitu apa itu? Tubuh berita. Tubuh berita adalah bagian dari sebuah teks berita, merupakan kelanjutan dari kepala berita. Unsur 5W1H dikembangkan lebih jelas dan lebih terperinci pada bagian ini. Oleh karena itu, bagian ini adalah bagian yang paling panjang karena memuat banyak informasi penjelasan mengapa terjadinya peristiwa dan bagaimana peristiwa terjadi atau kronologi. Struktur yang ketiga yaitu ekor berita. Ekor berita yang terletak di paling akhir dari sebuah teks berita. Bagian ini bisa memuat kesimpulan berita maupun informasi yang tidak terlalu penting. Kemudian kita diskusi kelompok. Silakan membentuk kelompok dulu. Silakan membentuk kelompok tapi dengan aturan satu kelompok harus ada anak putra, harus ada anak putri. Setelah membuat kelompok, susunlah teks berita dalam LKPD. Nanti saya berikan LKPD berdasarkan video. Silakan dilihat LKPD-nya. Di situ ada kolom kelompok, nama kelompoknya. Ini sudah saya siapkan nama kelompok. Kelompok buah ya, ada kelompok jeruk, kelompok mangga, kelompok semangka, kelompok apel, kelompok melon. Silakan simak videonya. Kemudian dari video itu kamu ambil unsur-unsur beritanya dulu. Jangan langsung menulis. Baru kamu kembangkan, susun menjadi sebuah teks berita. Allah menjadi kebenaran seorang berkepada kebenaran. Yang bisa terjadi adalah aku itu kebenaran. Itu tidak sangat itu. Kalau secara politik, Rasulullah ada di situ salah. Mereka bisa bersendiri sebenarnya seperti itu salah. Kristen tahu, dan itu salah. Dan
Dari ini akan semakin hidup karena kesederhanaan oleh orang serta berbagai efek suara yang mirip dengan aslinya. Silakan membuat teks beritanya. Saya kirim link video YouTube-nya di grup kelas. Sambil kalian diskusi bisa melihat ulang videonya. Lihat di grup WA. Videonya ditonton lagi, disimak lagi. Unsur 5W1-nya di kertas yang lain dulu. Yang kamu tulis di LKPD adalah teks beritanya. Ya, itu unsur-unsurnya. Sekarang ditulis di kolom beritanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat siang hari, kostum tersebut hasil karya Muhammad Firmansyah, pemuda kreatif yang membuat aneka ragam selalu seperti lampu nyata. Kelompoknya Aurel, silakan. Unsur apa? Unsur bagaimana dalam teks beritanya ya? Apakah ada unsur bagaimana? Ada. Coba bacakan. Harga kostum dinosaurus sekarang 20 sampai 100 juta. Hasil kelompok jeruk sudah lengkap ya. Tadi kelompoknya Aurel bertanya unsur bagaimana. Itu harus nyambung dengan permasalahan atau judulnya apa kan? Judulnya kan apa ini? Dinosaurus menggegerkan warga Bantul, Yogyakarta. Bagaimana kok sampai bisa menggegerkan? Harusnya kan gitu. Jawabannya itu kan? Ya, bagaimananya jawabannya adalah seharga 20 sampai 100 juta. Silakan kembali. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang struktur berita dan unsur-unsur berita yang minggu lalu sudah kalian pelajari. Lengkap nanti soalnya. Ada unsur, ada kaidah kebahasaan sampai dengan struktur berita. Link soal Google Form. Struktur teks berita. Ada berapa? Strukturnya ya ada 3. Yang pertama kepala, yang kedua tubuh, yang ketiga ekor berita. Kita akhiri kegiatan pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu sama-sama. Silakan ketua kelas lalu menyiapkan berdoa. Doa selesai. Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.